Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Tristan, Juan, Asin, dan Valencia yang akan membahas tentang siklus karbon yang terdiri dari pengertian, proses, dan karbon di atmosfer. Langsung saja masuk kita ke pengertiannya saja. Pengertian siklus daun karbon merupakan siklus biogeokimia yang sudah ada di bumi sejak jutaan tahun. Biogeokimia adalah suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung terus-menerus antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Contohnya ialah komponen abiotik adalah tanah, air, udara, sinar matahari, sedangkan komponen biotik mencangkup makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Daur karbon ini dimulai dari proses fotosintesis. Daur karbon ini dimulai dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, fitoplankton, dan juga bakteri. Organisme autotrof kemudian melakukan fotosintesis dengan sumber energi matahari dan mengubah karbon menjadi gula. Gula tersebut akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan membangun seluruh tubuh organisme autotrof. 2. Rantai makanan. Kemudian, karbon berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Pada tahap ini, karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologis. 3. Pernapasan makhluk hidup. Siklus karbon juga terjadi pada pernapasan makhluk hidup. Pada respirasi sel, molekul karbon dapat dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup menghembuskan karbon dioksida saat respirisasi. Pada saat ini, karbon yang berada di dalam tubuh kembali ke atmosfer. 4. Proses dekomposisi. Selain itu, karbon juga terjadi pada proses dekomposisi atau proses penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tubuh organisme mati, tumbuhan yang layu, dan juga kotoran makhluk hidup. Proses dekomposisi akan menguraikan sisa-sisa organik tersebut menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana termasuk karbon. Karbon dari makhluk hidup ini akan dilepaskan ke tanah dan juga udara. 5. Pembakaran bahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil dibakar, maka akan dilepaskan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Sebab sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam terbentuk dari karbon. Sayangnya, ada gas karbon dioksida dan gas rumah kaca dari hasil pembakaran bahan bakar fosil itu menyebabkan pemanasan global. Meskipun begitu, setiap karbon yang tersebar di udara dan tanah nantinya akan digunakan kembali oleh makhluk hidup dan kehidupan di bumi. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida atau CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, hanya sekitar 0,04% dalam basis molar. Meskipun sedang mengalami kenaikan, tetapi ia memiliki peran yang penting dalam menyokong kehidupan. Gas-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metan dan klorofluorokarbon atau CFC. CFC ini merupakan gas artifisial atau buatan. Gas-gas tersebut adalah gas rumah kaca yang konsentrasinya di atmosfer telah bertambah dalam dekade terakhir ini dan berperan dalam pemanasan global. Sekian hasil dari presentasi video kami. Terima kasih.